Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kemudahan dalam belajar, terutama dalam mempelajari pelajaran Al-Qur'an dan pelajaran agama yang lainnya. Baik. Untuk materi hari ini kita akan masuk yakni pada mat alif, mat ya dan mat wau. Jika tidak cukup waktunya atau terlalu panjang, mungkin mat wau akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum itu Bapak akan menjelaskan apa sih mat alif, apa sih mat ya, dan apa itu mat wau. Nah, seperti yang kita tahu pada pembahasan sebelumnya ini di awal tartili jilid 3 kita sudah mempelajari mat tobi'i ya. Mat itu ada berbanyak macamnya. Ada contohnya ada mat tobi'i, mat arid disukun, mat silah qasirah, terus ada mat badal dan lain sebagainya. Untuk mat tobi'i sendiri adalah dasar dari seluruh mat tersebut ya. Jadi awalnya atau ibunya adalah mat tobi'i. Mat tobi'i itu ada 6 macam ya, ada 6 macam. Ada fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya, waw bertemu domah bertemu waw, lalu ada fathah berdiri, ada kasroh berdiri, dan ada domah terbalik. Itu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yakni yang pertama mat tobi'i yaitu tentang fathah berdiri ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas, yakni pada tartil jilid 3 halaman 1. Tartil jilid 3 halaman 1 yaitu tentang fathah bertemu dengan alif. Setiap fathah diikuti dengan alif maka dibaca panjang atau hukumnya mat tobi'i. Mat adalah bacaan-bacaan yang panjang. Satu, mat tobi'i yaitu fathah atau harokat yang di atas bertemu dengan alif. Itu dibahas di halaman pertama atau halaman 1. Lalu ada kasroh bertemu dengan ya. Ya, kasroh bertemu dengan ya sukun. Kasroh itu apa? Harokatnya, harokat yang ada di bawah huruf itu namanya kasroh. Jika di buku Iqra itu kita mempelajari harokat kasroh yakni pada jilid 3. Jika di tartil jilid 3 kita mempelajari kasroh yakni di halaman 9. Kasroh bertemu dengan ya. Kasroh bertemu dengan ya adalah salah satu dari mat tobi'i. Tadi ada fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya. Lalu ada dhammah bertemu dengan waw sukun. Itu ada di halaman 14 ya. Dhammah bertemu dengan waw sukun ada di halaman 14. Dhammah itu harokat yang melengkung, nah, yang seperti huruf waw itu bertemu dengan waw sukun. Jadi huruf yang diberikan harokat dhammah, huruf yang diberikan harokat dhammah jika bertemu dengan waw sukun maka dibaca panjang, dan itulah mat tobi'i ya. Untuk yang alif berdiri, fathah berdiri, kasroh berdiri, dan dhammah terbalik tidak terlalu kita bahas karena kita fokus untuk persiapan. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya, yakni tentang mat alif. Yang pertama adalah mat alif, bisa dibuka di halaman 36 ya. Halaman 36 ya, tentang mat alif. Apa sih mat alif itu? Ya, mat alif itu adalah jika ada mat tobi'i ya, ada mat tobi'i yakni fathah yang bertemu dengan alif. Nah, ini disebutnya mat alif, fathah bertemu dengan alif. Nah, itu bertemu dengan alif lam. Nah, bertemu dengan alif lam seperti yang sudah kita bahas kemarin, maka ditulis tanpa sukun dan dibaca pendek. Dan apanya yang diberikan sukun? Alifnya. Jadi alifnya dianggap tidak ada ya. Masuknya kemana? Nah, ke hukum alif lam qamariyah. Jadi mal qari'ah, contoh dalam surah Al-Qari'ah ayat 2 bisa dilihat di tartilinya di halaman 36 atau di Al-Qur'an di surah Al-Qari'ah. Penulisan mal qari'ah, mimnya harusnya panjang karena fathah bertemu dengan alif. Tapi setelahnya ada alif lam. Nah, contoh misalkan ini. Nah,
Mimnya itu seharusnya dibaca panjang karena setelah fathah ada alif. Tapi dilihat lagi setelah itu ada alif lam. Nah, di sini semua bacaan mat alif jika bertemu dengan alif lam maka ditulis tanpa sukun. Alifnya tidak ada sukunnya dan dibaca pendek. Jadi dibaca tidak mal qari'ah tapi mal qari'ah. Mimnya langsung masuk ke huruf lam. Ini yang disebut dengan mat alif bertemu dengan alif lam. Ya, mat alif itu adalah fathah bertemu dengan alif. Bertemu dengan alif lam maka dibaca pendek. Contoh di sini. Wa idzal quburu. Wa idzal quburu. Zalnya tidak dibaca panjang walaupun hukum sebenarnya adalah mata bi'i, tapi dia terhapuskan karena bertemu dengan alif lam. Terus lalu di sini ilal jabali, harusnya lamnya ini dibaca panjang karena di sini ada yang namanya alif bengkok, alif yang berbentuk seperti huruf ya. Harusnya dibaca panjang, tapi karena dia bertemu dengan mat tabi'i, bertemu dengan alif lam, maka dia dibaca pendek. Ilal jabali. Wa idzal kuburu ilal jabali. Sama seperti contoh di atas. Mal qari'ah. Mimnya tidak dibaca panjang. Mal qari'ah. Lalu contoh di bawah lagi. Ini fathah bertemu dengan alif, yang mana hukum bacaan aslinya adalah mata bi'i. Yang namanya mata bi'i harusnya dibaca panjang. Panjang 2 harakat. Tapi karena dia sekali lagi bertemu dengan alif lam di sini, maka mata bi'inya terhapuskan, dia langsung disambung, dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Wa mal hayatu. Wa mal hayatu, mimnya dibaca pendek, ya-nya tetap dibaca panjang. Wa mal hayatu. Lalu yang ini lamnya ada alifnya, ada ini alif bengkok namanya yang seperti huruf ya. Bertemu dengan alif lam maka sekali lagi dia harus dibaca pendek. Alal kibari dan lain sebagainya. Itu namanya mat alif yang bertemu dengan alif lam maka harus dibaca pendek. Lalu setelahnya yaitu ada mat ya. Jadi yang Bapak sebutkan dalam mat tabi'i ada fathah bertemu alif yang sudah kita bahas di halaman 36. Lalu ada kasroh bertemu dengan ya. Kasroh harokat yang ada di bawah. Kasroh bertemu dengan ya itu harusnya dibaca panjang dalam hukum at-tabi, tapi sekali lagi di bahasa kali ini jika dia bertemu dengan alif lam maka terhapuskan atau dibaca pendek. Bisa dilihat di halaman 37 Tartili jilid 3 atau halaman sebelahnya. Lihat yang ada di atas yang berwarna merah, contohnya yang besar itu. Fi-nya itu fa berharokat kasroh bertemu dengan ya, maka harusnya dia dibaca panjang. Fi. Tapi sekali lagi karena setelahnya itu ada alif lam maka dia dibaca pendek. Jadi fil alamina. Baik, ini. Huruf fa berharokat kasroh bertemu dengan ya, seharusnya hukum bacanya adalah mata bi'i. Karena harusnya dia dibaca panjang. Tapi karena dia bertemu dengan alif maka dia dibaca pendek. Sama kaidahnya. Semua bacaan matia, ya, ini matia. Gimana matia itu adalah kasroh bertemu dengan ya. Hukum at-tabi yang kasroh. Jika bertemu dengan alif lam maka ditulis tanpa sukun dan dibaca pendek. Ini mat tabi'i bertemu dengan alif lam, jadinya fil alamina. Bisa cara bacanya bagaimana? Bisa dilihat di sampingnya nih. Fil alamina. Jika kita lihat di sini huruf ya-nya sudah hilang.
langsung huruf fa disambung ke alif lam, itu ke huruf lamnya. Fil alamina. Contoh di bawah lagi, misalkan fil ufuqi. Nah, fi-nya tidak dibaca fil, tapi fil ufuqi. Fil uqadi. Fil uqadi dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Contoh yang kedua di bawahnya. Fil yatama. Ta dan maknya tetap dibaca panjang karena harokatnya berdiri. Harokat berdiri salah satu dari mato bi, fathah berdiri. Fil yatama. Lalu di sampingnya fil biladi. V-nya dibaca pendek. Ini berlaku untuk apa? Untuk seluruh mat ya. Jika bertemu dengan alif lam nanti ketika membaca Quran maka harus dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Sama seperti mat alif, berlaku pada semuanya. Berlaku pada semuanya. Jika ada mat alif atau mat tabi'i yang mana dia fathah bertemu dengan alif, setelahnya ada alif lam maka dia dibaca pendek, langsung fil. Langsung misalkan al dan lain sebagainya. Oke, baik. Bapak harap dengan penjelasan singkat ini dapat dipahami. Untuk materi hari ini hanya melihat video materi pembelajaran saja, jadi tidak ada tugas untuk materi Al-Quran. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke halaman 40, yakni tentang matwau. Setelah materi matwau baru kita akan membaca tartili. Baik, mungkin itu saja dapat Bapak sampaikan. Syukur ala ihtimamikum, semoga selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'an najah ala kulli umurikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.